Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reyes Bais Solabria dengan NIM 2201071 sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya pribadi, yang kedua ada Amanda Herlina Putri, yang ketiga ada Alvia Wirafahmi, yang keempat ada Wigati Handini, yang kelima ada Cindy Angela, yang keenam ada Rizky Jastari. Selanjutnya, yaitu materi kami pada hari ini yaitu penemuan obat. Langsung saja, obat di masa lalu. Obat, semua zat, baik kimiawi, hewani, maupun nabati, dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit dan gejalanya. Obat yang digunakan di masa lalu, obat yang berasal dari tanaman, dengan cara mencoba-coba. Orang di masa lalu mendapatkan pengalaman dengan berbagai macam daun atau akar tumbuhan atau mengobati penyakit. Pengetahuan ini secara turun-temurun disimpan dan dikembangkan, sehingga muncul ilmu pengobatan rakyat seperti pengobatan tradisional jamu di Indonesia. Namun tidak semua obat memulai riwayatnya sebagai obat anti penyakit. Ada pula yang pada awalnya digunakan sebagai alat ilmu sihir, kosmetik, atau racun untuk membunuh musuh. Contohnya, Strychnine dan curare mulanya digunakan sebagai racun panah penduduk pribumi Afrika dan Amerika Selatan. Obat kanker, nitrogen mustard, yang semula digunakan sebagai gas racun, mustard gas pada Perang Dunia Pertama. Obat modern dikembangkan melalui proses yang panjang serta memakan biaya yang tinggi, dan setiap tahun puluhan bahkan ratusan obat baru masuk ke pasar obat dunia. Parameter utama untuk penilaian obat yaitu kemanjuran dan keamanan. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber, yaitu dari tanaman, hewan, dan kultur mikroba. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya, maka pencarian zat baru lebih terarah. Tahapan pengembangan obat. Penelitian dan pengembangan suatu obat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada sintesis dan screening molekul. Yang kedua, studi pada hewan percobaan. Yang ketiga, studi pada manusia yang sehat atau healthy volunteers. Dan 4, studi pada manusia yang sakit. Yang kelima, studi pada manusia yang sakit dengan populasi diperbesar. Yang keenam, studi lanjutan atau post-marketing surveillance. Uji praklinik yaitu persyaratan uji untuk calon obat, di mana informasi yang diperoleh yaitu efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik yaitu pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolisasi atau organ terisolisasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan yang digunakan yaitu galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, dan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya ada sejarah obat. Penisilin, antibiotik pertama, dimulai dari ketidaksengajaan Alexander Fleming yang sedang melakukan penelitian terhadap bakteri Staphylococcus. Ia meninggalkan laboratorium dan lupa membersihkan cawan Petri yang berisi bakteri tersebut, sehingga cawan Petri yang berisikan bakteri terkontaminasi oleh jamur Penicillium physogenum yang menyebabkan perkembangan bakteri menjadi terhambat. Penelitian terus dilanjutkan untuk mengetahui senyawa yang terkandung pada jamur Penicillium chirisegenum, sehingga lahirlah antibiotik pertama. Selanjutnya ada proses penemuan obat. Penemuan dan pengembangan obat terus-menerus dilakukan untuk terus menghasilkan produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Berikut di bawah tabel dari proses penemuan obat. Proses penemuan obat baru di Amerika Serikat. Tahapan yang dilakukan dalam penemuan dan pengembangan obat yaitu penseleksian target kerja obat, dilanjutkan dengan penentuan senyawa, kemudian prediksi kinerja senyawa berdasarkan struktur kimia in silico, lalu dilanjutkan dengan pengujian praklinis in vitro dan in vivo, dan uji klinis. Tahapan registrasi merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan izin edar dari pihak yang berwenang demi memperkuat pernyataan keamanan obat. Penentuan target atau sasaran tempat kerja obat. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmasetik. Suatu target obat yang baik adalah target yang dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai obat yang efektif.
Target obat untuk sediaan inhalasi umumnya adalah sistem pernapasan. Asma, PPOK, dan infeksi seperti tuberkulosis merupakan penyakit yang biasanya diberikan obat dalam bentuk inhalasi. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacteria tuberculosis systemis di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Tuberkulosis sistemik di paru-paru juga dapat ditularkan ke bagian tubuh lainnya, terutama meninggal, ginjal, tulang, dan nodus. Selanjutnya ada penentuan target atau sasaran kerja obat. Screening senyawa obat. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Penentuan senyawa ini dapat dilakukan dengan melakukan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama untuk obat baru. Selanjutnya ada optimasi senyawa secara komputasi. Salah satunya yaitu penambahan molekul secara kimiawi. Pendekatan secara kimiawi komposisi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas struktur, interaksi yang terjadi antara struktur dengan molekul target atau antara sesama molekul obat. Selanjutnya ada formulasi senyawa obat. Setelah didapatkan senyawa obat yang sesuai, dibuat rancangan formula agar obat dapat dihantarkan dengan baik pada target obat. Ada beberapa uji toksisitas umum. Yang pertama, uji toksisitas aktif, uji toksisitas subkronik, dan uji aktivitas obat. Uji aktivitas atau khasiat adalah suatu uji untuk menentukan kebenaran khasiat suatu bahan uji yang dibuktikan secara ilmiah pada hewan coba atau pada bahan biologi tertentu dengan metodologi dan parameter yang akan diuji. Ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan bahan uji yang akan dipakai di klinik, seperti halnya uji toksisitas. Pada uji aktivitas dikenal uji aktivitas in vitro dan uji aktivitas in vivo. Nah, uji aktivitas in vitro ini adalah suatu uji untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan yang diuji menggunakan media biakan bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Selanjutnya yaitu uji aktivitas in vivo, suatu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi fisiologis maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital dalam kurun waktu tertentu. Uji toksisitas umum. Yang pertama itu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut dilakukan dengan melakukan satu kali pemberian zat uji pada masing-masing hewan percobaan. Uji toksisitas aktif bertujuan untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat secara akut, memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis, merancang uji toksisitas selanjutnya, dan untuk memperoleh nilai LD51 zat uji. Yang kedua ada uji toksisitas subkronik. Uji ini biasanya berlangsung dalam 60-90 hari. Tiap hewan uji diberikan satu dosis secara berulang atau berkelanjutan melalui makanan atau air. Uji ini bertujuan untuk memperoleh informasi adanya efek toksik yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan zat uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu dan informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Yang ketiga ada uji toksisitas kronik. Biasanya dilakukan selama 2-5 tahun tergantung jenis spesies yang digunakan. Tiap hewan uji diberikan satu dosis secara berulang atau berkelanjutan melalui makanan atau air. Uji ini bertujuan untuk mengetahui profil efek toksik yang terjadi setelah pemberian zat uji secara berulang dalam jangka panjang. Selanjutnya ada uji toksisitas khusus. Yang pertama yaitu uji teratogenik. Uji teratogenik dilaksanakan dimulai dari tahapan implantasi sampai tahapan orgagenesis sempurna. Pada kelompok rodent dilaksanakan pada hari ke-4 sampai hari ke-11 setelah kawin. Pada tahap ini mungkin terjadi malforasi di dalam perkembangan embrio akibat paparan bahan uji. Parameter yang menjadi penilaian adalah terjadinya abnormalisasi pada perkembangan fetus tanpa menimbulkan toksisitas bermakna pada induknya. Dalam beberapa literatur,
menyebutkan lingkup dari uji teratogenik mencakup semua aspek yang merupakan penyebab dari proses normalisasi perkembangan fetus sampai kelahiran, yang dimulai dari uji gemetogenesis, fertilisasi, uji implantasi, uji embriogenesis, uji orgagenesis, dan kelahiran. Yang kedua, ada uji karsinogenik. Uji karsinogenik dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, yakni pada tikus dalam waktu 24 bulan, sedangkan pada mencit 18 bulan. Berdasarkan Japan's Guidelines of Toxicity Studies, lama uji pada tikus yakni 130 minggu dan pada mencit 104 minggu. Parameter yang diamati adalah terbentuknya neoplasma dan peningkatan khusus neoplasma sejalan dengan peningkatan dosis bahan uji. Adapun yang terakhir yaitu uji mutagenik. Uji mutagenik meliputi mutasi gen dan mutasi kromosoma. Mutasi gen adalah perubahan pada sekuen nukleotida pada suatu atau beberapa segmen yang dikode gen dalam bentuk substitusi basa purin atau pirimidin, atau penghilangan pergeseran basa tertentu yang berakibat perubahan pada sekuen DNA. Mutasi kromosomal yaitu perubahan morfologi pada struktur kromosom seperti abrasi kromosom dan delerasi kromosom. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami pada hari ini tentang penemuan obat. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.